ada dua. Ada sebelum evaluasi ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu pengukuran dan penilaian. Bagaimana cara mengukurnya? Di pengawas, yaitu melalui proses pemantauan. Kemarin saya mendengar, kalau nggak salah, yang maju Pak Lukman apa ya, yang dijelaskan atau Pak Rusman? Atau pemantauan itu, waktu materinya Bu Nanang, dan saya duduk di bawah teman, saya lihat dari belakangnya tinggi besar. Pak Rusman ya, kemarin yang menjalankan instrumen pemantauan itu. Bukan, Pak. Bukan. Apa Pak Lukman? Bukan. Ya kemarin itu loh, pemantauan. Jadi kita melaksanakan pemantauan gitu. Nah, pelaksanaan pemantauan tugas salah satu pengawas itu adalah Bapak Ibu melakukan pengukuran. Melakukan pengukuran dulu evaluasi. Baru salah satu bagian kecil dari evaluasi, yaitu kita melakukan pengukuran. Mengukur apakah guru sudah piawai nyusun soal sudah gitu. Bisa nggak? Apakah guru sudah pintar menyusun RTP, menyusun di indikator dan kegiatan pembelajarannya sudah nyambung atau belum? Itu mengukur. Alatnya namanya atau toolsnya namanya instrumen. Iya. Instrumen namanya instrumen pemantauan. Jadi Bapak Ibu nanti tools pekerjanya tidak hanya laptop saja, tetapi ada yang disebut dengan instrumen. Instrumen ada dua hal untuk kinerja Bapak Ibu. Ada instrumen yang untuk mengukur dokumen, ada yang untuk mengukur keterlaksanaan dokumen. Jadi kalau dokumen kaitannya keterbacaan, yaitu kemarin sudah saya sampaikan ada 3 hal, ada, lengkap, sesuai. Jadi untuk dokumen itu adalah untuk mengukur kesesuaian. Kesesuaian dengan apa? Standar. Jadi patokan Bapak Ibu mengukur dia bagus atau tidak adalah patokannya standar. Oleh karena itu instrumen diturunkan dari standar. Jadi tidak bisa kita membuat instrumen ngarang gitu, nggak bisa. Jadi harus diturunkan dari standar. Karena itu yang akan menjadi alat ukur. Alat ukur apakah RPP-nya sudah sesuai standar belum. Gitu. Terus penyusunan soal host-nya sudah sesuai standar belum. Penyusunan visi misi sekolah sudah sesuai standar pengelolaan belum. Gitu. Jadi itu pengukuran secara dokumen atau sifatnya compliant. Nah, dokumen itu adalah keterbacaan, arahnya adalah ada, lengkap, sesuai dengan apa? Dengan standar. Kemudian yang satunya adalah instrumen keterlaksanaan. Ya, pada waktu keterlaksanaan adalah yang pada pokoknya adalah kesesuaian. Misalkan RPP secara dokumen, keterlaksanaannya dia apa? Proses pembelajaran. Di proses pembelajaran, maka pada waktu Bapak Ibu melakukan pemantauan, ini masih mengukur, belum mengevaluasi, masih mengukur. Pada waktu Bapak Ibu mengukur proses pembelajaran, maka yang dipegang selain instrumen keterlaksanaan proses pembelajaran, tapi juga RPP-nya. Gurunya, Pak gurunya ajar sesuai RPP apa enggak? Gitu, ya. Pada RPP kan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, gitu ya, kegiatan penutup. Nah, dalam pembelajaran kan ada itu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Maka harus dilihat itu sesuai skenario-nya enggak. Nah, itu adalah instrumen keterlaksanaan proses pembelajaran atau instrumen proses pembelajaran. Jadi 2 instrumen Bapak Ibu jadi satu alat. LKM juga begitu. LKM, dokumen LKM, kita maka ada instrumen LKM. Nah, keterlaksanaan SKM adalah program yang diturunkan ke LKT, maka ada instrumen keterlaksanaan LKT. Oke, Pak Ali. Contoh dokumen lengkap tapi tidak sesuai. Dokumen lengkap tidak sesuai. Nah, contohnya gini. Misalkan lengkap 1 semester maksudnya, atau lengkap untuk 1 KD
ada berapa pertemuan lengkap gitu. Tapi tidak sesuai, contoh tidak sesuainya misalkan dalam menyusun indikator tidak sesuai kompetensi yang ada di dalam KD. Misalkan KD-nya adalah menganalisis, tapi nyusun indikatornya menyebutkan, menjelaskan, gitu loh. Kemudian mengidentifikasi, mengelompokkan, nggak sesuai. Yang seharusnya indikatornya adalah menelaah, membuat kesimpulan, mengkreasi, gitu. Loh, bukan boleh unit C1. C1 tidak diturunkan di dalam indikator jika KD-nya sudah ke C4. Menganalisis kan ke C4, tapi diturunkannya di soal. Jadi di soal dibedah, maka di soal ada soal yang mudah, soal yang sedang, soal yang cukup sulit. Gitu. Jadi dibedahnya di soal dari C1 sampai C. Karena apa? Di KD tidak perlu dibedah kalau jika KD-nya sudah capaiannya sudah analisis, berarti cetak. Itu standar minimal. Standar minimal. Kenapa kita justru malah downgrade, malah mundur lagi capaiannya? Jadi nggak perlu. Maka di dalam KD yang disusun minimalnya sesuai KD. Berarti minimalnya adalah analisis, berarti tidak sesuai KD, Pak. KD kan sudah given standar, ya kan? Standar itu sesuai dengan Permendikbud nomor 24 atau Permen KMA nomor 183, tergantung mata pelajarannya. Itu maksudnya tidak sesuai. Termasuk ya. Kalau misalkan kasus yang tentang manajerial, kasus manajerial RKM lengkap, tapi ya lengkap tapi tidak sesuai lengkap. RKM Bapak Ibu tidak ada format RKM yang baku, termasuk RPP juga tidak ada format yang baku. RKM juga begitu. Nah, di dalam RKM itu ada visi. Tahu-taunya visinya nggak sesuai dengan yang di banner. Nah, contoh itu. Terus ada program Renstra di dalam RKM itu ada Renstra. Nah, Renstranya tidak sesuai dengan visi. Tidak sesuai. Itu contoh. Tujuan juga tidak sesuai atau misi tidak sesuai dengan visi. Visinya misalkan madrasah yang unggul, tapi misinya tidak menunjukkan pada keunggulan, tidak ada proses menuju keunggulan. Bahasa misi itu kan meningkatkan, memberdayakan, mengadakan, memperbaiki, itu bahasa misi. Tapi bahasa visi kan terwujudnya, terciptanya, terbentuknya, itu bahasa visi. Gitu. Nah, tapi visinya tidak sesuai misalkan ya. Jadi kesesuaian, dan itu masuk di kategori standar pengelolaan. ya Bu. Ya, itu baru mengukur. Setelah mengukur, Bapak Ibu dalam mengukur kan checklist lah. Checklist, catatan observasi, catatan wawancara, itu mengukur. Setelah diukur, baru dinilai. Habis ya? Oh, ada lagi nggak? Pak Sakit? Wah, ini ya. Tapi domestik. Satu box kemarin. Jadi pengukuran itu tadi caranya, memberikan checklist itu mengukur. Men-checklistnya sesuai dengan kesesuaian, maka men-checklistnya pada skor berapa. Jadi dalam pengukuran itu masih muncul scoring. Nah, tergantung instrumennya. Kalau instrumen Likert itu bisa 0, 1, 2, 3 0, 1, 2, 3 berarti 4 offset. Kemudian kalau skala
ada skala Likert dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai tertinggi, skor tertinggi 5. Ada 0, 1, 2, 3, 4. 5 option, tapi skor tertingginya 4. Tapi kalau 0, 1 tidak bisa dikatakan Likert. Itu namanya monotomi, yaitu yang sifatnya adalah dikotomi, iya dan tidak, berarti hanya 0 dan 1. Iya, benar salah gitu ya. Pasti ya. Nah, kalau untuk pengawas sebaiknya menggunakan skala bisa 0 sampai 4, 0 sampai 3, 0 sampai 0 sampai 4, 1 sampai 5 gitu. Karena apa? Pemantauan pertama skornya sekian. Nanti setelah dibina, dipantau lagi, mungkin skornya kan meningkat gitu. Jadi bersifat dinamis gitu. Bersifat perkembangan, bersifat peningkatan. Jadi tidak baku. Artinya tidak baku bahwa tidak absolut. Tidak absolut bahwa tidak iya dan tidak. Nah, bagaimana dengan kalau ada iya dan tidak boleh, tetapi iya tidak, kemudian di belakangnya beri catatan, gitu. Jadi tidak absolut ya tidaknya, tetapi jika iya apa, jika tidak apa kekurangannya. Nah, boleh dengan iya tidak. Nanti saya kasih contoh-contoh instrumen. Bapak Ibu tinggal pakai, boleh dipakai, ditambahkan, karena sekarang ada saya menggunakan kurikulum merdeka, tapi jangan dikurangi. Ya, boleh ditambahkan tapi jangan dikurangi. Oke, nah sekarang dari pengukuran penilaian, misalkan satu instrumen jumlah item instrumennya misalkan 20, jumlah item, jumlah soalnya, skornya adalah 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4. Berarti skor tertinggi 4. Dan total skornya berarti 80. Itu cara menilai instrumen. Nah, tadi sudah diukur checklist. Perolehan skornya misalkan hanya 60 dari mana? Ada yang di checklist 1, ada yang di checklist 2, ada yang di checklist 3 gitu. Perolehan skornya 60. Maka nilai N sama dengan 60 per 80 kali 100. Ya, ada 100% ini. Jadi sama dengan, nah ini baru namanya nilai. Maka dalam evaluasi begitu, ya, nilai. Nah, bagaimana untuk membina berikutnya, memantau berikutnya? Maka yang mendapatkan skor 1, skor 2, Bapak Ibu beri catatan itu untuk pembinaan berikutnya. Gitu. Maka ada temuan nih dalam pemantauan, temuannya apa? Yang dihitung temuan yang perlu ada perbaikan adalah yang mendapatkan skor 1, skor 2 pada poin nomor berapa sih? Dulu lemahnya apa? Gitu. Nah itu yang direkap oleh Bapak Ibu. Direkap. Merekap itu namanya mengevaluasi. Gitu. Rekap itu namanya mengevaluasi. Rekap hasil pemantauan, guru nggak bisa ini diambil dari hasil penilaian yang mendapatkan skor 1, skor 2 itu. Kemudian direkap Bapak Ibu. Kemudian pemantauan berikutnya punya peningkatan enggak? Di akhir tahun Bapak Ibu merekap pemantauannya berapa kali pada sekolah binaan Bapak Ibu. Kan sesuai jadwal. Ya, terlepas dari pemantauan pada UTS, terlepas dari pemantauan pada waktu ujian, gitu. Jadi yang sifatnya rutinitas. Direkap,
kemudian di akhir tahun itulah yang disebut dengan evaluasi pemantauan 1 tahun atau 1 semester. Karena program pengawas ada program semester, maka dievaluasinya per semester. Jadi hasil rekap berapa pemantauan, berapa kali Bu saya harus ke sekolah bina, tergantung jumlah madrasah. Karena setiap kecamatan, setiap kabupaten berbeda. Semakin banyak pengawasnya, maka semakin sedikit sekolah binaannya. Semakin fokus. Semakin sering kunjungan. Sampai bosan yang dikunjungi. Ya kan? Gitu. Semakin banyak berkahnya. Iya, semakin banyak berkah. Iya. Sampai bosan madrasahnya dikunjungi. Jadi, nah kalau banyak pengawasnya kan sedikit. Kalau MI kan minimal 10 MI. Kalau MA, MTS itu minimal 7. Jadi kalau pengawasnya sudah memenuhi kapasitas di suatu wilayah, maka Bapak Ibu mendapatkan 10 lembaga untuk MI, 7 lembaga untuk MTS, maupun 7 lembaga untuk MA. Satu orang pengawas itu. Satu orang pengawas. Maya. Satu orang pengawas. Kalau sekarang kan memang Indonesia kurang pengawas. Pengawas yang ada dia udah S3 sambung 10 tahun. Sambung 10 tahun. Ya kan Bapak Ibu nanti yang menggantikan. Sambun sepuh sangat. Sudah. Tahun kemarin saya mendiklat PKP, penguatan kompetensi pengawas. Itu ada diklat, termasuk yang kerjasama pengawas PAI juga, pengawas madrasah juga. Itu diklat yang sifatnya penyelamatan. Karena ada yang mau pensiun 2 bulan, diklat. Ada yang mau pensiun 7 bulan juga diklat. Nah akhirnya apa? Saya sharing aja, saya nggak ngajarin ilmu, sharing aja, coba Pak ceritakan pengalamannya. Orang udah sangat senior, gitu kan? Jadi sharing ilmu, kita tidak berani menggurui, tidak berani mendikte. Jangankan dengan yang senior, dengan Bapak Ibu aja saya tidak berani mendikte. Gitu. Nanti begitu saya keluar pintu, gitu. Jadi diklat penyelamatan. Kenapa? Kalau tidak ikut diklat, karena tidak melalui CAWAS dan tidak pernah diklat, sertifikasinya diambil, harus dikembalikan, gitu. Karena jadi pengawas dulu adalah duk, baru dik. Nah, kalau sekarang kan Bapak Ibu dik, itu kalau dulu dik. Oh, dua-dua pensiun, Pak. Banyak itu, kalau dia PHI banyak sekali. Dulu baru diklat, sekarang Jadi beruntung Bapak Ibu sekarang adalah ikut Nah, cara penghitungan setiap instrumen. Jadi setiap instrumen setelah diukur harus dinilai. Setelah dinilai direkap per semester. Itu disebut mengevaluasi. Maka evaluasi 1 semester, guru ternyata masih belum menguasai dalam hal apa? Dalam hal apa ini yang mendapatkan skor-skor minimal itu? Maka ada tindak lanjut, bentuknya ada BIMLAB. Awal semester berikutnya ada BIMLAB. Karena pengawas minimal melakukan BIMLAB adalah 6 kali dalam 1 tahun. Saya jadi BI tidak merasa tersingkir, tidak Bapak Ibu bukan rival saya. Tidak rival saya, gitu. 6 kali loh. 6 kali Bapak Ibu diundang KKD, diundang MDMP. Pengawas nggak punya anggaran. Karena apalagi yang MI, karena kemenangan kadang tidak menganggarkan. Kenapa tidak menganggarkan?
semangatnya saya banyak ngobrol dengan teman-teman pemenang. Para pemenang. Karena apa? Pengawasnya sendiri di awal tahun yang ngasih program. Nah, ngasih program pertama. Di akhir tahun juga tidak ada laporan hasil evaluasi. Bagaimana mau nganggarin? Gitu loh. Karena program pengawasnya tidak sampai ke kepala kemenang. Gitu. Jadi Bapak Ibu makanya setiap tahun harus kan di anggaran kemenang ada namanya refocusing, ya kan? Ada namanya perubahan anggaran. Jadi harus laporkan anggaran. Pak, kami ini nanti program kami ada imlak karena hasil evaluasi triwulan misalnya itu guru lemah di sini, gitu loh. Maka perlu mohon dibantu difasilitasi untuk adanya IHT, untuk adanya workshop, gitu. Jangan nanti kemenangan ngambilnya WI, ada pengawas, gitu. Berdaya kan betul. Pengawas kan saya punya kan, saya sedih dengan kondisi pengawas. Ditaruh di kemenang, di pojok, ruangan. Ya kan? Cuma ada meja sama kalender sama beberapa bangku kosong, selalu kosong. Ya kalau ditanya paling enak lagi di mana, di sekolah binaan, padahal masih di rumah. Jadi pagi Bapak Ibu, pok Jawas saya harus belajar. Itu pok Jawas itu kumpul dulu, briefing dengan teman-temannya. Setelah itu baru ke sekolah-sekolah binaan. Pulang sekolah binaan ngomong pulang ke rumah dulu kayak apa itu urusan Bapak Ibu lah. Tapi begitu sore mau absen kumpul lagi, kita melakukan diskusi kecil. Apa tadi yang didapat di sekolah ini, sharing pengalaman, sharing kasus. Mungkin ada kasus yang sifatnya klinis yang tidak bisa Bapak Ibu atasi sendiri, sehingga perlu disaringkan ke teman. Yang perlu dijaga adalah nama. Misalkan Bu Santi gitu punya problem itu loh, guru di madrasah dulu jangan disebutkan namanya. Itu harus dijaga kode etik. Gitu, ya. Karena kalau disebutkan namanya itu sudah mendiskreditkan dan sudah menjadi nanti jadi fitnah, jadi gosip gitu. Jadi kalau gosip ilmiah ceritakan kasusnya, tapi menemukan kasus seperti ini. Wah, coba teman-teman minta dibantu bagaimana solusinya, bagaimana pendekatannya, bagaimana strateginya. Berarti pengawas baru kan? Jadi perlu belajar sama yang sudah. Caranya begitu, minta. Jangan jadi guru apa itu? Misalkan guru kimia, kan lebih dari satu misalkan. Ya pokoknya ada guru lagi sana. Misalnya saja ketika proses Saya mendapatkan kasus kelas yang lain terlalu itu bisa disaringkan sehingga Pak permasalahan selesai. Tidak satu versi oleh satu pengawas itu sendiri, tapi ada berbagai masukan. Bapak Ibu filter mana masukan yang bisa dipakai yang sesuai dengan karakteristik guru yang bermasalah. Jadi enjoy silaturahmi sesama pengawas juga berjalan gitu loh, dan sangat ilmiah gitu. Jadi kelompok kerja yang sehat. Iya. Nah ini yang disebut dengan penilaian. Jadi dalam evaluasi itu ada pengukuran, ada penilaian. Nah ini begini Pak, nggak bisa baca, saya nggak mencari belajar mengajar yang mungkin digolongkan iya. ke Ini dimensi kompetensi evaluasi tentunya bagi pengawas. dari yang lain. Menyusun kriteria indikator berarti apa? Menyusun kisi-kisi nanti lainnya. Ya, kriteria indikator keberhasilan pendidikan pembelajaran. Jadi membuat apa?